Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri din wa din. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat kepada dosen pengampu yaitu Ibu Rahmadiana Ihwani Tiari SPD SHMH. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan sholawat serta salam tak lupa kita curahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang mana pada hari ini saya dapat menyelesaikan tugas makalah Pancasila dengan berjudulkan yaitu Pancasila dan Etika Politik. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 7 ingin menyampaikan makalah Pancasila dan Etika Politik. Sebelum menyampaikan materi dan menjelaskan materi, di sini saya akan membacakan nama kelompok 7 makalah Pancasila, yaitu ada saya sendiri dengan nama Dela Novitasari dengan nomor NPM 22160025. Selanjutnya yaitu ada Desi Damayanti dengan nomor NPM 22160027, dan yang ketiga ada Devi Aryani dengan nomor NPM 22160029, dan yang keempat ada Diah Ayu Lestari dengan nomor NPM 22160031, dan ada Dinda Astriati dengan nomor NPM 22160033. Itulah tadi nama-nama dari kelompok 7 makalah Pancasila yang berjudul Pancasila dan Etika Politik. Di sini saya akan membacakan daftar isi, yaitu ada pertama kata pengantar, daftar isi, bab 1. Dalam bab 1 itu ada pendahuluan, latar belakang. Bab 2 ada pembahasan, yaitu pembahasannya ada pengertian etika dan etika politik. Yang kedua ada Pancasila sebagai sistem etika. Yang ketiga adalah perlunya Pancasila sebagai sistem etika. Yang keempat ada sumber historis, sosiologis, dan politik Pancasila sebagai sistem etika. Yang kelima, Pancasila sebagai etika politik Indonesia. Yang keenam, dinamika dan tantangan Pancasila sebagai sistem etika. Yang ketujuh, dinamika Pancasila sebagai sistem etika. Yang kedelapan ada tantangan Pancasila sebagai etika. Dan yang ketiga, bab 3, yaitu ada penutup, dan ada kesimpulan, dan yang terakhir adalah daftar isi. Sebelum memulai materi, saya di sini akan membacakan bab 1 pendahuluan, yaitu latar belakang Pancasila. Latar belakang Pancasila yaitu ada Pancasila sebagai etika di samping merupakan life bangsa Indonesia juga merupakan struktur pemikiran yang disusun untuk memberikan tuntunan atau panduan kepada setiap warga negara Indonesia dalam bersikap dan tingkah laku. Pancasila sebagai sistem etika dimaksudkan untuk mengembangkan dimensi moralitas dalam diri setiap individu sehingga memiliki kemampuan menampilkan sikap spiritualitas dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Masalah etika merupakan masalah yang makin mendapat perhatian di dunia, bahwa cita-cita reformasi untuk membangun Indonesia baru harus dilakukan dengan cara membangun dan hasil perombakan terhadap keseluruhan tantangan kehidupan yang dibangun oleh Orde Baru. Ini dari cita-cita tersebut adalah sebuah masyarakat sipil demokratis, adanya dan ditegaknya hukum untuk supremasi keadilan pemerintah yang bebas dari KKN, terwujudnya keteraturan sosial dan rasa aman dalam masyarakat yang menjamin kelancaran produktivitas warga masyarakat dan kehidupan ekonomi yang mensejahterakan rakyat Indonesia. Bangunan Indonesia baru adil dari reformasi atau perombakan tatanan kehidupan Orde Baru adalah sebuah masyarakat multikultural. Indonesia dari puing-puing tatanan kehidupan Orde Baru yang bercorak masyarakat majemuk, yaitu dengan nama lain plural society, sehingga corak masyarakat Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika bukan lagi keanekaragaman suku bangsa dan kebudayaan, tapi keanekaragaman budayaan yang ada di dalam masyarakat Indonesia.
perkenalkan nama saya Dila Novitasari dengan nomor NPM 22160025. Di sini saya sebagai moderator sekaligus pemateri pertama, yaitu akan menjelaskan tentang pengertian etika dan etika politik. Sebelum membahas pengertian etika, ada yang tahu nggak sih apa itu etika? Menurut saya sih ya, istilah etika itu merupakan pengertian umum, yaitu filsafat moral yang membicarakan tentang baik buruk manusia, terutama ditinjau dari perilaku atau tingkah lakunya. Nah, jadi yang dimaksud ditinjau dari perilaku atau tingkah lakunya itu seperti kita kayak di sekolah gitu kan, kita kayak ada bolos gitu, terutama terus mencontek, itu perilaku yang tidak baik. Jika baik itu kita saling menolong, saling membantu sama satu sama lain gitu kan. Dan menurut Profesor Dr. A. Gunawan Setiaja dalam bukunya Filsafat Pancasila Jilid 2 mendefinisikan etika dari definisi nominalis. Nominalis sendiri ini ya, nominalis itu lebih umum dimengerti, jadi kayak etika itu lebih umum dimengerti. Terus sedangkan realis itu penjelasan yang ditandai oleh suatu trends. Selanjutnya yaitu etika politik. Etika sendiri dibagi menjadi dua, yaitu etika umum dan etika khusus. Etika umum menyatakan prinsip-prinsip dasar yang berlaku bagi segenap tindakan manusia. Bagi segenap tindakan manusia. Berarti kayak etika umum itu mencakup tindakan manusia dari segi perilaku, sikap, bicara, ya kan? Saling mencakap dia berinteraksi dengan orang lain gitu kan. Sedangkan etika khusus membahas prinsip-prinsip itu dalam hubungan dengan kewajiban manusia dalam berbagai lingkup kehidupannya. Prinsip-prinsip dalam hubungan dengan kewajiban manusia dalam berbagai lingkup kehidupannya. Jadi prinsip khusus itu dia kayak seperti pribadi dalam hidup kita gitu kan. Kayak seumpamanya nih ya, kita jadi putus cinta gitu, kita nggak mau curhat ke temen gitu kan, itu termasuk etika khusus gitu. Jadi tidak diwajibkan untuk semuanya orang itu tahu, jadi itu sangat privasi banget gitu kan. Terus dibedakan antara etika individual yang menyatakan kewajiban manusia sebagai individu, terutama kepada dirinya sendiri dan melalui surat hati. Nah, itu tadi yang saya jelaskan. Individual itu berarti khusus dan privat gitu kan, terhadap yang inilah. Dan etika sosial jauh lebih luas dari etika individual karena hampir semua kewajiban manusia beragendakan dengan kenyataan bahwa ia merupakan makhluk sosial. Etika sosial itu seperti kenyataan, bukan kata hati. Kalau kata hati itu kan pasti kayak apa ya, dari diri hati kita pakai perasaan gitu kan ke pacar kita gitu. Kalau etika sosial itu lebih ke apa sih tadi, lebih kenyataan. Jadi dia melakukan segala sesuatu itu dengan nyata, tidak dengan virtual mungkin. Terus etika sosial membahas norma moral seharusnya menentukan sikap dan tindakan antar manusia. Etika sosial memuat banyak etika yang khusus mengenai wilayah-wilayah kehidupan manusia. Tentunya di sini termasuk misalnya kewajiban-kewajiban di sekitar pemula kehidupan, masalah pengkuburan isi kandungan, dan etika seksual. Tapi juga norma-norma moral yang berkaitan dalam hubungan dengan satu satuan kemasyarakatan yang berlembaga, seperti etika keluarga, etika berbagai profesi, dan etika pendidikan. Dan di sini termasuk juga etika politik dan filsafat moral mengenai politis kehidupan manusia. Terima kasih, sekian penjelasan dari saya. Maaf ya jika kurang
tepat penjelasan saya, karena di sini saya masih belajar. Dan untuk teman-teman yang kurang jelas bisa bertanya, kita sama-sama belajar. Dan materi kedua akan dijelaskan oleh Desi Damayanti. Sebelumnya saya undur diri, saya mohon pamit. Wallahu wafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Desi Damayanti, NPM 221600027, semester 1 dari program studi pendidikan guru sekolah dasar. Baik, di sini saya akan membawakan materi mengenai Pancasila sebagai sistem etika. Pancasila merupakan sistem etika dalam kehidupan bangsa Indonesia. Sebagai suatu sistem, keseluruhan susunan Pancasila merupakan satu kesatuan yang utuh, tidak terpisahkan satu sama lain. Masing-masing saling berkaitan dan tidak saling meniadakan. Pancasila sebagai suatu sistem etika karena nilai-nilai dalam sila-sila Pancasila secara keseluruhan merupakan satu kesatuan. Nilai yang satu merupakan bagian mutlak dari yang lain. Sistem nilai Pancasila bersifat hierarkis piramidal. Masing-masing nilai yang terkandung di dalam Pancasila memiliki bobot nilai yang berbeda, akan tetapi saling menjiwai dan dijiwai. Pengertian Pancasila sebagai suatu sistem artinya sila-sila Pancasila merupakan satu kesatuan yang utuh, demikian juga makna yang terkandung di dalamnya. Nilai sila pertama menjiwai sila lainnya dan masing-masing sila saling mengkualifikasikan dengan sila yang lain. Masing-masing sila Pancasila memiliki bobot nilai yang berbeda. Sila ketuhanan yang Maha Esa memiliki bobot nilai tertinggi dibanding dengan nilai sila lainnya. Hal ini dikarenakan nilai ketuhanan yang Maha Esa mengandung nilai religius, sedangkan nilai-nilai dari sila-sila yang dibawahnya merupakan nilai manusiawi, yang artinya nilai manusia itu walaupun demikian antar sila-sila tersebut juga memiliki tata urutan yang sedemikian karena bobot nilai dari masing-masing sila juga berbeda-beda. Nilai kemanusiaan memiliki nilai bobot yang lebih tinggi dibanding nilai-nilai di bawahnya dan seterusnya. Nilai-nilai Pancasila bersifat universal dan dapat diterima oleh siapapun. Nilai digali dari budaya manusia, artinya apa yang sudah ada sekarang merupakan warisan dari nenek moyang. Berarti Pancasila adalah milik bangsa Indonesia yang menjadikan bangsa Indonesia memiliki ciri khas dibanding bangsa yang lain. Nilai etika dalam Pancasila dapat dijabarkan sebagai berikut. 1. Nilai ketuhanan yang Maha Esa. Pada prinsipnya mengandung makna bahwa negara kita adalah negara yang monoteisme. Artinya bangsa Indonesia adalah memeluk salah satu agama atau ajaran kepercayaan yang diyakini. Arti bahwa bangsa Indonesia menjunjung tinggi peraturan dan kesatuan dengan mengutamakan kepentingan bersama dibandingkan dengan kepentingan pribadi atau golongan. Nilai persatuan banyak mengandung implikasi bagi bangsa Indonesia. Artinya, bangsa Indonesia harus mampu mewujudkan perbedaan yang ada menjadi suatu persatuan dan kesatuan. 4. Negara yang dipimpin oleh hikmat dalam permusyawaratan atau perwakilan. Kerakyatan menjadi ciri khas bagi Pancasila. Nilai kerakyatan ini diwujudkan dalam berbagai segi kehidupan, terutama dalam kehidupan politik. Kehidupan politik yang berdasarkan kerakyatan akan lebih mengutamakan kepentingan rakyat dibandingkan dengan kepentingan pribadi atau golongan. Bukan berdasar egoistisme dan diyakini dan dapat menjalankan ibadahnya dengan baik. Negara melindungi kehidupan bangsa Indonesia dalam menjalankan ibadahnya masing-masing. 2. Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Manusia pada dasarnya adalah makhluk monopluralisme, yaitu manusia yang memiliki susunan kodrat, sifat kodrat dan kedudukan kodrat. Manusia
sebagai makhluk jiwa raga, sosial individu, dan pribadi ketuhanan yang Maha Esa. Perpaduan tersebut harus berjalan harmonis untuk mewujudkan suatu kehidupan yang baik. Konsekuensi dari nilai kemanusiaan ini, seluruh bangsa Indonesia haruslah menjunjung tinggi nilai tersebut tanpa meninggalkan sila-sila lain. 3. Nilai persatuan Indonesia. Sila ini mengandung arti dan individu tapi berdasarkan kepentingan bersama. 5. Nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan yang dimaksud sila ini adalah seluruh masyarakat Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang sama untuk rakyat berkewajiban untuk mengadakan keadilan. Keadilan akan terwujud apabila seluruh masyarakat berperan serta dan terlihat di dalamnya untuk bersama-sama menciptakan keadilan. Baik, sekian dari materi yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Devi Aryani akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu tentang perlunya Pancasila sebagai sistem etika. Pancasila sebagai sistem etika diperlukan dalam kehidupan politik untuk mengatur sistem penyelenggaraan negara. Di antaranya adalah yaitu 1. Dekadensi moral melanda masyarakat, terutama generasi muda. Generasi muda yang tidak mendapatkan pendidikan karakter yang baik dihadapkan pada banyaknya paham yang melanda Indonesia sebagai akibat globalisasi sehingga mereka kehilangan arah. Terlebih paham-paham dari luar akibat globalisasi tersebut. Yang kedua, korupsi merajalela karena para penyelenggaraan negara tidak memiliki rambu-rambu norma dalam menjalankan tugasnya. Penyelenggaraan tidak mendapatkan dan tidak dapat membedakan batas yang boleh dan tidaknya, pantas dan tidak, baik dan buruk. Pancasila sebagai sistem etika terkait dengan pemahaman baik dan buruk suatu perilaku. Yang ketiga, kurangnya rasa peduli perlu dan berkontribusi dalam pembangunan melalui pembayaran pajak. Kebutuhan masyarakat terhadap pajak masih rendah. Padahal peranannya meningkatkan setiap tahun dalam membiayai APBN. Pancasila sebagai sistem etika mengarahkan wajib pajak untuk secara sadar memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik. Yang keempat, pelanggaran hak asasi manusia, yaitu HAM, ditandai dengan melemahnya penghargaan seseorang terhadap hak pihak lain. Kasus-kasus pelanggaran HAM seperti KDRT, penganiayaan terhadap pembantu rumah tangga, dan penelantaran anak-anak yatim itu semua menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap nilai Pancasila sebagai sistem etika belum berjalan maksimal. Yang kelima, kerusakan lingkungan yang berdampak terhadap berbagai aspek kehidupan manusia seperti kesehatan, kelancaran penerbangan, nasib generasi yang akan datang, global warming, hal tersebut menandakan kesadaran masyarakat belum maksimal. Masyarakat Indonesia cenderung memutuskan tindakan berdasarkan sikap emosional, mau menang sendiri, tanpa memikirkan dampaknya. Nama saya Dia Ayu Lestari, NPM 22160031. Di sini saya akan membawakan materi sumber historis sosiologis dan politik tentang Pancasila sebagai sistem etika. A. Sumber historis. Pada zaman Orde Lama, Pancasila sebagai sistem etika masih berbentuk sebagai filosofis ground slab atau wetan song. Artinya, nilai-nilai Pancasila belum ditegaskan ke dalam sistem etika.
tetapi nilai-nilai moral telah terdapat pandangan di hidup masyarakat. Pada zaman Orde Baru, Pancasila sebagai sistem etika disosialisasikan melalui penataran P4 dan diinstitusionalkan dalam moda BP7. Butir Pancasila yang dijabarkan hasil temuan dari para peneliti BP7 sebagai berikut. 1. Sila ketuhanan yang Maha Esa. Pengamalannya, takwa kepada Tuhan yang Maha Esa, hormat menghormati sesama pemeluk agama, saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah, tidak memaksakan suatu agama. Yang kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Pengamalannya, mengakui persamaan derajat, hak, dan kewajiban asasi. Saling mencintai sesama manusia, menjunjung nilai kemanusiaan, berani membela kebenaran dan adil. Sila ketiga, sila persatuan Indonesia. Menempatkan persatuan kesatuan kepentingan keselamatan bangsa dan bernegara, rela berkorban, cinta tanah air dan bangsa, bangga sebagai bangsa Indonesia. Sila keempat, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Pengamalannya, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, musyawarah untuk mencapai mufakat, dengan itikat baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil putusan musyawarah. Sila kelima, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pengamalannya, bersikap adil, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, menghormati hak-hak orang lain, bersama-sama mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. B. Sumber sosiologis. Sebagai sistem etika dapat ditemukan kehidupan masyarakat berbagai etnik di Indonesia. Misalnya, orang Minangkabau dalam hal bermusyawarah memakai prinsip buat air oleh pembuluh, buat kata oleh mufakat. C. Sumber politis. Sebagai sistem etika terdapat norma-norma dasar sebagai sumber penyusun berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Hans Kelsen mengatakan bahwa teori hukum itu suatu norma yang membentuk piramida. Norma yang rendah memperoleh kekuatannya dari suatu norma yang lebih tinggi. Semakin tinggi suatu norma, akan semakin abstrak sifatnya, dan sebaliknya, semakin rendah kedudukannya, akan semakin konkret norma tersebut. Pancasila sebagai sistem etika merupakan norma tertinggi yang sifatnya abstrak, sedangkan perundang-undangan merupakan norma yang ada di bawahnya bersifat konkret. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Dinda Astriati dengan NPM 22160033. Ingin menyampaikan materi selanjutnya, yaitu Pancasila sebagai etika politik Indonesia. Pengertian secara sederhana tentang politik adalah suatu kegiatan mencapai cita-cita yang berhubungan dengan kekuasaan Pancasila yang diakui sebagai dasar negara, sebagai pedoman dan tolak ukur kehidupan berbangsa dan bernegara di Republik Indonesia. Harus dipahami, dihayati, dan diamalkan dalam tata kehidupan berpolitik. Etika politik Pancasila adalah suatu proses pengambilan keputusan dan kebijakan lainnya yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Karena Pancasila mempunyai nilai yang sangat fundamental sebagai dasar falsafat
bangsa Indonesia sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, setiap warga negara dan penyelenggaraan negara harus mempelajari, memahami, menghayati, dan mengamalkan Pancasila dalam segala bidang kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Etika berkaitan dengan berbagai masalah nilai karena etika pokoknya membicarakan masalah-masalah yang berkaitan dengan predikat, nilai susila dan tidak susila, baik dan buruk, kebijakan. Sebaiknya seseorang dikatakan tidak susila apabila melakukan kejahatan. Dinamika dan tantangan Pancasila sebagai sistem etika. Materi selanjutnya yaitu dinamika Pancasila sebagai sistem etika. Beberapa argumen tentang dinamika Pancasila sebagai sistem etika dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia dapat diuraikan sebagai berikut. Pertama, pada zaman Orde Lama, pemilu diselenggarakan dengan semangat demokrasi yang diikuti banyak partai politik, tetapi dimenangkan oleh 4 partai politik, yaitu Partai Nasional Indonesia, Partai Muslimin Indonesia, Partai Nahdlatul Ulama, dan Partai Komunis Indonesia. Kedua, zaman Orde Baru, sistem etika Pancasila diletakkan dalam bentuk penataran P4. Pada zaman Orde Baru itu pula muncul konsep manusia Indonesia seutuhnya sebagai cerminan manusia yang berperilaku dan berakhlak mulia sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Ketiga, sistem etika Pancasila pada era reformasi tenggelam dalam euforia demokrasi, namun seiring dengan perjalanan waktu disadari bahwa demokrasi tanpa dilandasi sistem etika politik akan menjerumus pada penyalahgunaan kekuasaan. Tantangan Pancasila sebagai sistem etika. Hal-hal berikut ini dapat menggambarkan beberapa bentuk tantangan terhadap sistem etika Pancasila. Pertama, tantangan terhadap sistem etika Pancasila pada zaman Orde Lama berupa sikap otoriter dalam pemerintah, sebagaimana yang tercermin dalam penyelenggaraan negara, menerapkan sistem demokrasi terpimpin. Kedua, tantangan terhadap sistem etika Pancasila pada zaman Orde Baru terkait dengan masalah NKK yang merugikan penyelenggaraan negara. Ketiga, tantangan terhadap sistem etika Pancasila pada era reformasi berupa euforia kebebasan berpolitik sehingga mengabaikan norma-norma moral. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya sebagai moderator ingin menutup dan akan menyimpulkan tentang makalah Pancasila, Etika, dan Politik. Jadi kesimpulannya adalah Pancasila merupakan suatu penghubung antara dasar negara dengan etika berpolitik. Pancasila dalam bidang pendidikan memberikan kontribusi yang besar khususnya di Indonesia. Dengan adanya Pancasila, maka bangsa Indonesia ini memiliki dasar negara sebagai acuan berdirinya negara. Dengan hal ini, maka akan memberikan pengaruh positif negara dan bernegara. Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut. Ada Pancasila dan etika adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan karena merupakan suatu sistem yang membentuk satu kesatuan yang utuh, saling berkaitan satu dengan yang lain, yang dijadikan pedoman kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Yang kedua, ada implementasi Pancasila sebagai sistem etika dapat terwujud apabila pemerintah dan masyarakat dapat menerapkan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila dengan mengedepankan prinsip keseimbangan antara hak dan kewajiban. Pancasila sebagai sistem etika adalah cabang filsafat yang menjabarkan dari sila-sila Pancasila untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Oleh karena itu, di dalam etika Pancasila terkandung nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan.
Kelima, nilai tersebut membentuk perilaku manusia Indonesia dalam semua aspek kehidupannya. Pentingnya Pancasila sebagai sistem etika bagi bangsa Indonesia ialah menjadi rambu normatif untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di Indonesia. Dengan demikian, pelanggaran dalam kehidupan bernegara seperti korupsi, penyalahgunaan kekuasaan dapat diamalkan. Jadi intinya Pancasila itu sebagai pedoman hidup, sebagai warga negara Indonesia, Pancasila sebagai pedoman hidup karena ada Pancasila satu Tuhan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itulah pedoman kita, yaitu Pancasila. Dan di sini saya akan pamit sebagai moderator atau menjalankan sebuah makalah atau sebuah diskusi. Saya pamit, mohon undur diri apabila ada salah kata yang kurang berkenan di hati semuanya, dan apabila ada yang belum jelas mohon dimaafkan karena saya di sini juga masih belajar, jadi wajar jika ada banyak salahnya gitu kan. Saya di sini sebagai moderator. Jika dari video-video teman saya maupun saya itu saya minta maaf jika ada kesalahan kata dalam salah pengucapan, kayak kita juga belum paham, tolong dimaafkan. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.